Jadi perlu diketahui juga teman-teman, untuk jamur ini sudah masuk kepada jaringan tanaman ya. Ini. Atau bisa disebut biasanya tuh yellow spot ya. Nah, ini seperti ini nih. Kelihatan ya. Ini kan kalau daun yang hijau aman ya. Nih, ini aman juga nih. Daunnya hijau, segar gitu kan. Nah, kalau ini kan dia sudah kelihatan ada yellow spotnya. Kuning-kuning. Digosok jadi tidak akan hilang. Ya. Nah, ini penanganannya juga beda teman-teman dengan jamur yang memang ada atau kelihatan gitu ya. Atau diusap ini hilang, berarti dia beda pupuknya lagi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kebun Anggrek Sekar Gumilang. Semoga para teman-teman semua subscriber Kebun Anggrek Sekar Gumilang dalam keadaan sehat. Saya ucapkan juga selamat datang bagi penonton atau subscriber baru ya, yang baru menonton Kebun Anggrek Sekar Gumilang channel ini ya. Ini kita lagi ada anggrek bulan juga kak ya. Ada beberapa juga, namun bukan itu yang sekarang kita review. Kali ini Kebun Anggrek Sekar Gumilang akan memberikan sebuah tips ya. Karena kebetulan kita ada di dataran yang cukup tinggi, itu di Desa Ketenger. Tetap ada penyiraman juga, kemudian pemupukan juga. Ini kondisi seedling dendrobium. Kita fokus kepada kali ini adalah jamur ya, atau fungisida. Nah, jadi teman-teman sekalian, jamur ini memang agak pusing ya, menanganinya agak susah, terutama pada cuaca yang memang agak lembab. Karena media juga bisa juga, atau karena frekuensi penyiraman ya. Nah, di sini kami akan memberikan tips untuk penanganan anggrek yang terkena jamur ya. Jadi perlu diketahui juga teman-teman, untuk jamur ini sudah masuk kepada jaringan tanaman ya. Ini. Atau bisa disebut biasanya tuh yellow spot ya. Nah, ini seperti ini nih. Kelihatan ya. Ini kan kalau daun yang hijau aman ya. Nih, ini aman juga nih. Daunnya hijau, segar gitu kan. Nah, kalau ini kan dia sudah kelihatan ada yellow spotnya. Kuning-kuning. Digosok jadi tidak akan hilang ya. Nah, ini penanganannya juga beda teman-teman dengan jamur yang memang ada atau kelihatan gitu ya. Atau diusap ini hilang, berarti dia beda pupuknya lagi gitu ya. Nah, ini contoh ada beberapa tanaman anggrek juga. Nah, ini teman-teman. Ini juga karena kena jamur ya. Ini kena jamur juga ini. Ini sudah parah. Nah, untuk tidak menyebar nanti kita menggunakan fungisida ya, pupuk fungisida. Nah, ini juga nih teman-teman. Mana ini dia? Nah, ini ya. Ini karena terlalu lembab, walaupun menggunakan media arang, tapi karena cuacanya memang terlalu lembab, sehingga ini juga notice buat kebun kita, karena harus rajin untuk pemupukan fungisida ya. Harus tepat juga. Nah, ini contoh jamur yang dia memang bisa menggunakan fungisida yang langsung atau kontak ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yuk langsung simak video berikut ini ya. Baik teman-teman Anggrek Sekar Gumilang, di sini kita sudah ada dua tipe ini ya, fungisida. Yang pertama ini aja cair dari teksturnya ya, dan ini berbentuk bubuk. Jadi kayak serbuk gitu yang harus dilarutkan dengan air. Nah, apa perbedaannya dari dua ini? Yang pertama kita bahas dulu yang fungisida bubuk ya. Ini dengan merek Antrakol ya. Ini kalangan anggrek pasti dan tanaman hias juga sudah tidak asing lagi dengan pupuk ini. Jadi fungisida Antrakol ini bisa dibaca di labelnya teman-teman ya. Fungisida kontak ya, yang artinya kontak ini adalah dia
akan efektif bila disemprotkan kepada jamurnya langsung atau terkena jamur langsung. Nah, jadi jangan salah pilih. Kemudian untuk yang ini coba kita lihat ya. Ini skor yaitu fungisida sistemik. Nah, sistemik ini dia fungsinya adalah diserap oleh tanaman dan kemudian nanti akan masuk ke dalam jaringan. Nah, dari tanaman tersebut nanti akan menuju ke tempat atau ke daerah dari tanaman itu sendiri yang terkena jamur. Jadi mematikan secara dalam gitulah ya. Ya kalau manusia obat dalam dan obat luar lah gitu teman-teman. Nah, jadi jangan sampai salah pilih. Kalau menggunakan ini fungisida skor yang secara sistemik, ini ditujukan kepada tanaman yang terkena yellow spot atau kuning-kuning bercak gitu, atau jamur-jamur yang lain yang tidak bisa diusap dengan tangan atau digores itu hilang ya. Fungisida kontak langsung ini bagi tanaman-tanaman yang bisa atau dia jamurnya itu ada di bagian luar gitu, jadi bisa dihilangkan. Nah, itu dimatikan dengan cara kontak langsung ini dari pupuknya ya. Selain ini juga bisa menggunakan ini teman-teman sebagai pemeliharaan ya, perawatan rutin. Jadi tidak harus menunggu terkena jamur dulu anggreknya baru disemprot, tidak. Jadi biasanya kami itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali melihat kondisi cuaca dan juga kondisi dari tanamannya juga, karena kita juga ada jadwal pemupukan sendiri gitu teman-teman. Nah, untuk dosisnya yaitu teman-teman ini 1 gram per liter biasanya saya. Kemudian yang ini juga sama karena dia cair 1 mili per liter air gitu. Disemprotkannya bisa pagi hari. Untuk penyemprotan bisa pagi hari atau sore hari. Yang penting tidak terlalu panas juga ya. Jadi kalau pagi sekalian, sore sekalian. Itu teman-teman, mungkin sekian informasinya, semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu baru dan wawasan baru ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman, mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan ya. Dengan cara penyemprotan fungisida yang rutin dan tepat, penggunaannya juga tepat, pupuknya juga tepat, pasti tanaman juga akan rajin berbunga dan juga sehat, subur-subur gitu teman-teman ya. Jangan males dan juga jangan bosan untuk belajar. Barangkali ada teman-teman yang belum mengetahui tentang ilmu ini, boleh di-share sekali nih videonya teman-teman biar kita sama-sama belajar. Ataupun ingin yang bertanya-tanya atau berdiskusi, silahkan di kolom komentar ya teman-teman. Atau yang mau berkunjung ke kebun kami di Kebun Anggrek Sekar Gumilang, itu ada di Ketengah Batu Raden, atau cek kolom deskripsi itu ada alamatnya semua, ada linknya semua, bisa langsung di order online ataupun offline ya teman-teman ya. Mungkin itu aja, jangan lupa subscribe channel Kebun Anggrek Sekar Gumilang dan kami tunggu orderannya dan kunjungannya ke kebun kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anggrek Indonesia.